Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama, ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik. Senang sekali hari ini kita kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Sudah siap adik-adik? Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penjagaanmu dan penyertaanmu kepada kami sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau beribadah kepadamu. Kami mau memuji namamu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau menyiapkan hati kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Berikan kami sukacita untuk memuji namamu. Sertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya penuh dengan kemuliaan-Mu. Penuh dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Yang cinta Tuhan kita katakan amin. Adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Walaupun saat ini kita cuma di rumah aja, tapi kita tetap mau bersuka cita, kita bersyukur sebab Tuhan telah menjaga kita. Bagaimanapun keadaan kita, Tuhan ada bersama kita. Tidak perlu kita khawatir. Mari adik-adik, kita sama-sama nyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menabur, tapi Tuhan yang beri makan. Adik, kalau burung pipit yang kecil aja, Tuhan sangat mengasihi. Tuhan jagai, terlebih lagi kita anak-anaknya. Pasti Tuhan lebih mengasihi kita. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara.
Masih semangat adik-adik memuji Tuhan? Tentu kita harus lebih semangat lagi memuji Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga dan memberkati kita setiap hari. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Mari Semua Memuji Tuhan. Ayo adik-adik, sama-sama kita nyanyikan pujian Mari Semua Memuji Tuhan. Mari adik-adik, kita ajak papa-mama kita, oma-oma kita semua memuji Tuhan. Mari semua memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Burung di pohon, kuda di kandang, lembu di sawah, sapi di ladang, ayam dan kodok, semua binatang, semua memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Burung di pohon, kuda di kandang, lembu di sawah, sapi di ladang, ayam dan kodok, semua binatang, semua memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, yang bernafas memuji Tuhan. Papa dan mama, opa dan oma, semua memuji Tuhan. Semua memuji Tuhan. Semua memuji Tuhan. Adik, kita semua memuji Tuhan sebab Tuhan kita luar biasa. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Adik-adik yang ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa mentransfer ke nomor rekening sekolah minggu yang ada di layar monitor adik-adik. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa adik-adik mengirimkan hafalan minggu ini ke kakak sekolah minggu cabang masing-masing. Nanti akhir bulan akan dikirimi hadiah untuk setiap adik-adik yang rajin mengirimkan ayat hafalan. Adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus bekerja di dalam kita, menjadikan kita anak-anak yang baik. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Mari adik-adik kita sama-sama buka hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan, agar firman Tuhan diam di dalam hati, agar Roh Kudus mengubahkan kita menjadi anak-anak yang baik, mengubahkan kita semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari adik-adik kita buka hati kita, agar setiap firman Tuhan yang kita dengar masuk ke dalam hati kita, biar Roh Kudus mengubahkan kita menjadi anak yang lebih baik, menjadi lebih serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari adik-adik kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari.
kita dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita mau masuk firman Tuhan bersama dengan Kak Elis. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentu baik ya. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita beribadah lagi, ibadah online anak-anak. Adik-adik, kita semua sehat ya, karena perlindungan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau datang kepadamu, mengucap syukur kepadamu. Kami telah memuji-muji menyembah Engkau Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami semua dengan urapan yang terbesar tak terbatas daripadamu. Supaya kami sungguh-sungguh duduk di kaki Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, supaya kami mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami akan datang kepadamu Tuhan untuk buka hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti firman-Mu Tuhan dan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya ya. Shalom adik-adik. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita yang asik ya. Adik-adik pernah nggak naik kapal laut? Ya pernah. Asik nggak naik kapal laut? Apa kita takut kalau ada ombak? Ya asik ya, kalau di kapal laut itu sepertinya kita asik melihat pemandangan laut yang indah ya. Tapi kalau datang ombak juga kita takut adik-adik. Adik-adik, seperti yang dialami oleh Paulus ini, yang dimana Paulus ini kita tahu bahwa Paulus ini dia ditangkap karena dia memberitakan Injil di Yerusalem. Orang-orang Yahudi tidak senang sama Paulus. Dia memberitakan Paulus Injil kerajaan Allah, sehingga Paulus ditangkap. Pada saat tangkap, Paulus akan diberangkatkan ke Roma untuk diadili di Roma, adik-adik. Jadi Paulus ini dia naik kapal laut, adik-adik, ya, dari Kaisera ke Roma. Di dalam perjalanannya di kapal laut itu lama, adik-adik. Pada waktu dia di kapal laut itu apa yang terjadi? Ya, adik-adik, Paulus, ya, kapalnya diombang-ambingkan oleh ombak, oleh laut karena cuaca buruk. Ya, adik-adik, bayangin kalau cuaca buruk, kapalnya Tuhan diombang-ambingkan oleh angin badai. Jadi orang di situ pada ketakutan, adik-adik, pada ketakutan. Tapi untung Paulus ini orangnya percaya kepada Tuhan. Orang-orang rombongan di kapal itu semua pada takut. Ya, kapalnya mau tenggelam, adik-adik. Tapi Paulus mengatakan, kamu jangan takut. Percaya bahwa Tuhan Yesus melindungi kita. Kita akan sampai dengan selamat ke Roma. Benar adik-adik, semua itu. Walaupun berhari-hari di kapal, diombang-ambingkan oleh ombak, oleh angin badai, tapi kapalnya tidak tenggelam, adik-adik, karena ada Paulus yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang Tuhan Yesus menjaga, melindungi Paulus sehingga kapalnya tidak tenggelam, adik-adik. Ya, sampai udah melihat ini, wah, sebentar lagi kita melihat daratan. Dia melihat, wah, udah dekat daratan. Ya, orang-orang udah dekat daratan. Ya. Tapi karena ombak yang besar itu, kapalnya Paulus ini kandas, adik-adik. Jadi belum sampai di daratan, kapalnya ini kandas. Ya, jadi untunglah Paulus dengan rombongan ini bisa berenang untuk ke darat.
Ya, jadi sampai di darat itu, dia belum pernah lihat itu, Pulau Malta yang sangat asing bagi dia. Ya, sampai di Pulau Malta, adik-adik, orang penduduk Malta itu orangnya baik-baik semua. Dia ramah, dia menyambut Paulus dengan rombongannya. Ya, karena cuaca sangat dingin, adik-adik, penduduk Malta itu dia menyalakan api unggun. Api unggun itu apa, adik-adik? Api yang dinyalakan, apinya besar. Kenapa dia? Ya, karena semua rombongannya ini pada kedinginan. Supaya apinya besar ini dia menghangatkan badannya. Ya, Paulus mendekat api unggun itu. Paulus mengambil ranting-ranting kayu itu, membakar ke dalam api supaya apinya besar. Apa yang terjadi, adik-adik, pada saat itu? Wah, di dalam ranting kayu itu keluarlah ular beludak. Takut ya. Siapa yang takut sama ular di sini? Ya, kalau kakak sih takut banget sama ular ya. Mana ular yang keluar itu keluar ular beludak yang sangat berbisa, berbahaya. Kalau menggigit orang, bisa orang itu mati. Ya, kata orang penduduk di Malta. Tapi Paulus ini, ular itu mematok tangan Paulus. Jadi tangannya dipatok, adik-adik, digigit. Orang-orang Malta di situ, ya pasti nih Paulus orang yang jahat ya, orang pembunuh ya. Udah di tengah laut, diombang-ambingkan oleh ombak. Sekarang dia digigit ular yang berbisa. Ya, sebentar lagi Paulus ini akan rebah dan mati. Itu pikiran orang-orang di sekitar di Pulau Malta itu. Apa yang terjadi, adik? Benarkah terjadi Paulus mati? Tidak, adik-adik. Paulus tidak ada apa-apa, tidak sakit, tangannya pun tidak bengkak. Malah dia mengambil ular itu, dia hempaskan ke dalam api. Ya, orang di sekitar itu melihat Paulus, wah, jangan-jangan Paulus ini dewa. Takutnya dibilang pasti Paulus mati karena digigit ular berbisa yang sangat berat. Sekarang dia bilang, karena Paulus ini tidak ada apa-apa, tidak sakit, tidak bengkak tangannya. Jangan-jangan Paulus ini dewa. Kata Paulus, saya bukan dewa, saya orang biasa. Saya adalah rasul. Ya, Tuhan Yesus yang menyertai saya, Tuhan Yesus yang saya percaya, yang menjagai, yang melindungi saya dari segala para bahaya, baik itu di laut, ombak, baik itu digigit ular. Tuhan Yesus yang menyertai saya, yang melindungi Paulus. Ya, adik-adik, benar terjadi, adik-adik. Jadi penduduk Malta di situ heran melihat Paulus, kejadian-kejadian sama Paulus. Kenapa adik-adik terjadi seperti itu? Karena Paulus orangnya yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus. Jadi dia diberi kuasa sehingga tidak terjadi malapetaka sama Paulus. Walaupun digigit ular tidak apa-apa. Ya, karena Tuhan Yesus melindungi Paulus. Ya, adik-adik. Setelah kejadian itu, Paulus diundang oleh gubernur Pulau Malta ke rumahnya. Sampai di rumah gubernur, dia melihat, wah, ayah gubernur itu sakit. Dia sakit demam dan disentri. Ya, Paulus lagi mendoakan. Ayah gubernur itu, dia doakan, dia tumpangi tangan. Wah, terjadi mujizat lagi, adik-adik. Ayah dari gubernur ini tuh sembuh. Ya, habis didoakan Paulus sembuh dalam nama Yesus. Wah, kejadian itu orang-orang yang ada di Pulau Malta itu untuk hari-hari berikutnya datang lagi membawa orang sakit, didoakan Paulus dan sembuh. Jadi mujizat terjadi. Orang-orang di Pulau Malta itu sangat mengagumi Paulus, menghormati Paulus, kejadian-kejadian itu, sehingga Paulus
diberikan semua kebutuhannya. Apa kebutuhan Paulus disediakan semua, karena Paulus sangat dihormati orang-orang. Kejadian-kejadian seperti itu, adik-adik ya. Jadi adik-adik, kalau kita percaya Tuhan Yesus yang melindungi kita ya, bahaya apapun ya, baik di kapal laut diombang-ambingkan oleh ombak badai yang besar, apa digigit ular seperti Paulus, Tuhan yang menjaga lindungi kita. Kita tidak akan apa-apa kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan, karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjaga kita, melindungi kita. Jadi semua para bahaya ya, adik-adik misalnya dari rumah pergi ke sekolah, pergi ke gereja, apa jalan-jalan, naik mobil, naik kapal, naik pesawat, Tuhan yang menyertai kita. Adik-adik tidak perlu takut, jangan takut ya adik-adik, tidak perlu takut. Seperti kejadian sekarang ini, orang pada takut karena penyakit COVID ya, pandemi COVID, virus COVID. Tapi adik-adik berdoa, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang jaga lindungi kita. Kita dalam lindungan Tuhan Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus menjaga lindungi kita siang dan malam. Adik-adik rajin berdoa dan percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang menyertai kita. Amin adik-adik, amin ya. Jadi kita mau dengar lihat filmnya. Yuk kita saksikan filmnya yuk. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka.
lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video Paulus yang naik kapal yang diombang-ambingkan oleh ombak yang besar. Tapi karena Paulus sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai dia, melindungi dia sampai dengan selamat ke Roma. Ya, amin adik-adik. Kita juga Tuhan yang selalu menyertai kita. Jadi adik-adik jangan takut ya menghadapi bahaya, karena kita percaya Tuhan yang senantiasa menjaga lindungi kita. Ya, amin ya. Ayat hafalan hari ini Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang melindungi kita, menyertai kita kemanapun kita pergi adik-adik. Apakah kita itu naik mobil, apakah kita itu jalan kaki, naik mobil, naik kereta, naik kapal laut, naik pesawat, Tuhan yang menjaga lindungi kita. Jadi kita tidak takut adik-adik ya, karena Tuhan yang menjaga lindungi kita. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa buat firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Berkati kami Tuhan Yesus, tuliskan dan tanamkan di dalam hati kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu percaya firman-Mu. Kemanapun kami pergi, Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita adik-adik angkat tangan, kita terima urapan Roh Kudus.
Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan, kami haus, kami rindu padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, curahkanlah Roh Kudus-Mu turun, mengalir Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, jadikan kami anak-anak yang cinta firman, menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan menjadi saksi Kristus. Apa yang dikerjakan oleh tangan kami berhasil. Amin. Adik-adik tetap angkat tangan, kita terima doa berkat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus melindungi, Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan kasih karunia-Nya. Tuhan yang memberi damai sejahtera, sukacita, dan jadi saksi Kristus hari ini sampai Maranatha. Amin. Haleluya. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.